Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di Genius Gen Channel. Hari ini kita akan membahas materi pembagian bentuk monom dan polinom. Nah, bagi kalian yang belum mengerti bagaimana cara menghitung pembagian bentuk monom dan polinom, video ini sangat cocok untuk kalian tonton. Yuk langsung saja kita mulai pembelajarannya. Adik-adik, seperti biasa, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, coba perhatikan dulu soal cerita di bawah ini. Kita akan mengasah kemampuan analisis kalian terhadap soal ini. Jadi disimak baik-baik ya. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebar A meter dan luas A kuadrat ditambah 6A meter persegi. Hitunglah panjangnya. Jika diperhatikan dari gambar yang ada, kita harus mengisi kotak kosong yang terdapat pada gambar. Gimana caranya? Yuk kita bahas bersama. Pertanyaannya, kita diminta untuk menentukan panjang tanah. Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Luas tanah yaitu A⁻² ditambah 6A meter kuadrat. Dan lebar tanah yaitu A meter. Adik-adik masih ingat kan rumus luas persegi panjang? Yap, luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Dari rumus luas ini, kita bisa mendapatkan rumus mencari panjang tanah, di mana panjang tanah sama dengan luas dibagi lebar. Selanjutnya, kita gunakan rumus panjang ini untuk mencari panjang tanah yang ditanya pada soal. Kakak tulis ulang rumusnya di sini. Kita masukkan nilai luas dan lebar tanah. Luas tanah adalah A⁻² ditambah 6A dan lebar tanah adalah A. Jika bertemu bentuk pembagian seperti ini, kita bisa pisahkan mereka sehingga menjadi seperti ini. A kuadrat per A ditambah 6A per A. A kuadrat per A hasilnya adalah A. 6A per A hasilnya adalah 6, sehingga kita mendapatkan panjang tanahnya sebesar A ditambah 6 meter. Nah, gimana adik-adik? Bisa kan menganalisis soal yang seperti ini? Di materi pembagian ini, kalian akan sering menemukan bentuk pembagian yang seperti ini. Bahkan ada yang lebih sulit lagi. Tapi tenang, kakak akan membantu kalian memahami cara menghitung pembagian ini. Asalkan kalian menonton video ini sampai habis. Yuk kita masuk ke pelajaran utamanya. Adik-adik, coba perhatikan contoh soal di bawah ini. Kita akan membahas soal yang nomor 1 dulu. A kuadrat ditambah 6A dibagi A. Di soal nomor 1 ini, kita bisa lihat jika yang dibagi adalah A yang merupakan suku tunggal. Bentuk soal yang seperti ini tergolong soal yang mudah. Tetapi, jika kalian tidak paham cara pengerjaannya, maka soal ini bisa menjadi sulit. Untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu kita ubah menjadi bentuk pembagian pecahan. Kakak tulis ulang dulu soalnya. Di sini kita ubah tanda bagi menjadi bentuk pembagian pecahan, sehingga ditulis seperti ini. A kuadrat ditambah 6A per A. Selanjutnya kita pisahkan bagian atasnya atau pembilangnya. Ingat, jika memisahkan pembilang pada pecahan, maka penyebut pecahan itu juga mengikuti pembilang tersebut, sehingga menjadi A kuadrat per A ditambah 6A per A. A kuadrat per A hasilnya adalah A, 6A per A hasilnya adalah 6. Maka hasilnya adalah A ditambah 6. Di sini kakak tuliskan cara mendapatkan A dan 6. A kuadrat per A sama dengan A kali A per A. Karena A berpangkat 2, maka A dikalikan sebanyak 2 kali. Jika A berpangkat 3, maka A dikalikan sebanyak 3 kali. Paham kan sampai di sini adik-adik? Nah, karena bagian pembilang dan penyebut sama-sama mempunyai variabel A, maka kita bisa mencoret mereka, sehingga yang tersisa adalah A.
Kemudian untuk 6A per A, 6A di sini artinya 6 dikali A, sehingga ditulis seperti ini, 6 kali A per A. Bagian pembilang dan penyebut juga sama-sama mempunyai variabel A, sehingga bisa kita coret mereka. Maka yang tersisa adalah 6. Nah, adik-adik, silahkan pahami trik coret-mencoret ini, karena kalian akan sering menggunakan trik ini dalam perhitungan. Selanjutnya, kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu kita akan ubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian. Kakak tulis ulang dulu soalnya. Di sini, variabel A masih dalam bentuk pembagian, maka kita akan ubah ke dalam bentuk perkalian. A di sini sama nilainya dengan A per 1. Jadi, jika kita ubah tandanya, maka posisinya harus dibalik menjadi seperti ini. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang seperti itu. Sehingga dapat ditulis seperti ini, A kuadrat ditambah 6A dikali 1 per A. Selanjutnya kita kalikan 1 per A ke dalam kurung. A kuadrat kali 1 per A, 6A kali 1 per A. A kuadrat kali 1 per A adalah A kuadrat per A. 6A kali 1 per A adalah 6A per A. A kuadrat per A hasilnya adalah A. 6A per A hasilnya adalah 6. Gimana adik-adik? Sudah paham atau belum? Jadi, dari kedua cara ini, kalian lebih paham cara yang pertama atau cara yang kedua? Selanjutnya, kita bahas soal yang nomor 2. XY dikurang 4Y pangkat 2 dibagi 1 per 2 Y. Jika yang dibagi bentuknya pecahan, maka ubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian. Adik-adik, jika ada soal yang penyebutnya atau yang dibagi berbentuk pecahan, maka kita harus mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Mirip seperti cara kedua pada soal nomor 1 sebelumnya. Kakak tulis ulang dulu soalnya. Perhatikan suku 1 per 2Y. 1 per 2Y sama dengan 1 kali Y per 2 atau Y per 2. Sehingga menjadi XY dikurang 4Y kuadrat dibagi Y per 2. Karena kita akan mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, maka Y per 2 dibalik menjadi 2 per Y. Sehingga ditulis seperti ini. Selanjutnya kita kalikan 2 per Y ke dalam kurung. XY kali 2 per Y, negatif 4Y kuadrat dikali 2 per Y. XY kali 2 per Y sama dengan 2XY per Y. Negatif 4Y kuadrat dikali 2 per Y sama dengan negatif 8Y kuadrat per Y. Negatif 8 dapat dari mana, Kak? Negatif 8 didapat dari negatif 4 dikali 2. Selanjutnya kita tulis 2XY per Y dan bentuk negatif 8Y kuadrat per Y sama dengan negatif 8 kali Y per Y. Kemudian kita coret pembilang dan penyebut yang sama, sehingga menjadi 2X ditambah negatif 8Y. Ingat ya adik-adik, yang bisa dicoret adalah variabel yang sama, seperti pada soal, yaitu sesama variabel Y. Kemudian bentuk 2X ditambah negatif 8Y dapat ditulis seperti ini, 2X kurang 8Y. Mengapa tanda tambahnya hilang? Karena jika tanda tambah bertemu dengan tanda kurang, maka tanda tambahnya dapat diabaikan. Sehingga hasilnya adalah 2X kurang 8Y. Di sini kakak ada latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Silahkan kerjakan di buku kalian dan kita akan bahas latihan ini di video selanjutnya. Sekian video kali ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar kakak terus semangat membuat kelanjutan videonya. Dan di video selanjutnya kita akan membahas
latihan soal dari materi ini. Jadi, jangan lupa diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kakak. Terima kasih.